Bayangkan kegelapan malam, deritan jeruji, dan bisikan darah dari balik tembok panjang. Inilah 5 penjara paling mengerikan di Indonesia yang bukan hanya menahan tubuh, tapi juga menembus jiwa para narapidana dengan siksaan, penyiksaan, dan atmosfer kelam yang tak terbayangkan. Oke, selamat malam semuanya. Gak usah basa-basi, kita langsung menuju ke pembahasan. Sebelum kita bahas 5 fakta ini, tolong jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupakan tinggalkan komen. Karena besok saya itu bingung mau bahas apa. Coba langsung komen, kita bahas apalagi untuk konten berikutnya. Ya, ini dia, kita sambil bayangkan langsung kita bahas 5 fakta tentang penjara terngeri se-Indonesia. Ini dia faktanya. Yang pertama, Lapas Nusa Kambangan, yang biasa disebut dengan Pulau Kematian. Kondisi dan reputasinya terisolasi di Pulau Nusa Kambangan, dikelilingi hutan liar dan laut lepas. Eksekusi mati terdapat Bukit Nirbaya dan reruntuhan Gliger sebagai lokasi tembak mati. Ribuan narapidana kelas berat tak pernah kembali hidup. Tahanan sering ditahan di sel isolasi sebelum dieksekusi, dipaksa dalam death marches dengan tempat eksekusi, dan mengalami isolasi psikologis selama 72 jam terakhir. Kejahatan terhadap hak asasi. Rekaman menunjukkan bahwa tahanan dipaksa merangkak, dirantai, dikerikil, dihadapkan pada pemukulan dan tirani penjaga. Yang kedua, Lapas Grobogan, Bali. Dirancang untuk 320 tetapi dihuni hingga 1.400 napi, menimbulkan kepadatan ekstrim. Negara berita melaporkan sering terjadi bentrokan brutal yang menewaskan narapidana akibat perang geng, penyiksaan dan korupsi, penyelundupan narkoba oleh penghuni kaya. Napi miskin dikurung di ruang sempit, sel tikus, dan rawan eksploitasi seksual. Yang bisa menyuap bisa membeli fasilitas pribadi. Sebaliknya, yang tak mampu masuk neraka kelam di balik jeruji. Yang ketiga, penjara Kali Sosok, Surabaya. Sejarah kolonial didirikan era Daniels 1808, terkenal karena sel sempit yang menampung ribuan tahanan dalam kondisi pengap. Kekerasan fisik, tahanan dipaksa berdesakan, ruang 20 orang ditumpuk hingga 90, sering disiksa di ruang bawah tanah. Ramah mistis. Warga sering mendengar teriakan tanpa wujud, menambah kesan kelam dan traumatis. Yang keempat, penjara bawah tanah Museum Fathahillah, Jakarta. Kejam kolonial. Di dalam basemen Batavia lama, tahanan dibiarkan jongkok dengan air mencapai leher, lalu dibuang ke sungai hidup-hidup. Wanita dimasukkan ke sel setinggi 1 meter tanpa makanan dan minuman. Pria kambuh dengan batu pemberat di kaki. Catatan gelap, ribuan pemberontak dan warga keturunan Tionghoa dipatahkan hati dan tubuhnya di lorong bawah tanah. Yang kelima, Lawang Sewu, Semarang. 2 rezim kelam. Awalnya kantor tram Belanda, saat Jepang menduduki digunakan sebagai penjara dan tempat penyiksaan. Penjara jongkok dan berdiri. Tahanan dalam kamar sempit jongkok tinggi 50 cm atau kamar berdiri 1 kali 1 meter, sering diisi 8 orang. Banyak perempuan Belanda diperkosa dan dieksekusi. Mayat dibuang ke sungai tanpa belas kasihan. Penampakan, bisikan, aroma darah, semua masih bisa dirasakan saat ini. Kesimpulan dan pesan reflektif. Kelima lokasi ini bukan sekedar tempat hukuman, mereka adalah simbol buruknya penyalahgunaan kekuasaan, di mana manusia dipaksa melewati ambang batas kesengsaraan, dari penyiksaan fisik, penjara sempit, kelaparan, hingga psikologi traumatis. Semua menandai kerentanan manusia saat berada dalam sistem tanpa kendali. Saat kita menatap masa depan, penting untuk mendorong reformasi penjara agar lebih manusiawi.
rehabilitatif dan sesuai hak asasi. Sejarah kegelapan ini harus menjadi pembelajaran, bukan warisan yang diulang. Refleksi untuk membaca bagaimana kita bisa mendukung reformasi sistem permasyarakatan di Indonesia. Apakah penjara seharusnya fokus pada hukuman atau rehabilitasi? Apakah merasa cukup mengetahui ini, ataukah kita harus bersuara dan bertindak? Itulah 5 penjara paling mengerikan di Indonesia yang menyimpan cerita kelam penuh darah dan ketakutan yang tak boleh dilupakan jika kita ingin membangun sistem yang lebih manusiawi dan beradab. Ya, itu tadi 5 fakta dari penjara paling ngeri dan tragis di Indonesia. Semoga berita ini menjadi informasi yang bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini terus. Jangan sampai kalian kelewatan berita-berita informatif dan sangat bermanfaat untuk kita ceritakan kepada orang lain untuk menjadi wawasan yang lebih tinggi. Saya Tamin Mutadi di channel PTOK Official.